perhatikan makan minum antum. Jangan, kalau bisa jangan, apalagi jalan berdiri aja kalau bisa jangan. Gitu. Kecuali darurat nggak apa-apa. Kalau darurat nggak masalah. Tapi kalau sering-sering itu bahaya. Nah kemudian menggunakan tangan kanan itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita ngaku sama Nabi, cinta sama Nabi, kemudian pengen bersama Nabi tapi makan masih gonta-ganti tangan. Ya emang ini hal-hal yang memang sepele tapi mempunyai bobot yang sangat besar. Karena para sahabat itu mereka berlomba-lomba dalam menjalankan sunnah Nabi. Antum tidak bisa sampai kesempurnaan cintanya sama Rasulullah SAW kalau antum tidak berusaha keras untuk memegang sunnah Nabi SAW. Coba dah. Ente biasanya makan pakai tangan kanan, makan duduk, minumnya duduk, minum pakai tangan kanan, ngambil, memberi pakai tangan kanan. Ketika ente mau ngelakuin pakai tangan kiri, biasanya ada perasaan gak enak. Kenapa? Karena udah terbiasa. Tapi kalau ente nggak ada perhatian, ada cuek ya, tangan kanan lagi sama aja. Ya udah, akhirnya nggak ada beda jauh. Orang-orang yang melecehkan sunnah Nabi sama orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi, itu pasti mereka mempunyai perbedaan di dalam kecintaan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti punya perbedaan. Yang meremehkan sunnah Nabi, mungkin mereka nggak pernah terlintas tuh dalam hatinya Rasulullah SAW. Mungkin kalau terlintas ketika sholat atau enggak ketika mereka ngobrol masalah agama. Tapi ketika di luar itu, no mereka. Nah kita jangan sampai begitu. Ketika kita menjalankan sunnah Nabi SAW, yang kita ingat Rasulullah SAW. Bukan karena biar dipuji orang, bukan. Tapi karena ingat sama Nabi Muhammad. Nah kalau kita udah kayak begitu, insya Allah antum dari muda nih dirawat terus. Begitu tua kebiasaan udah. Makan minum pakai tangan kanan, ngasih pakai tangan kanan, makan minumnya duduk dan seterusnya sunnah-sunnah yang lainnya. Nah kemudian sunnah juga antum belajar mengucapin salam sama teman, mobil khusus ya, teman-teman taklim, coba salam. Ini hal-hal yang memang sepele tapi udah mulai ditinggalin. Kayaknya sepele ya, kecil, salam kecil. Artinya semua orang bisa, ada orang kafir non muslim bisa mengucapkan salam, tapi beda. Salam seorang muslim dengan salamnya orang kafir itu beda jelas. Nah, minimal kita sama teman ini, assalamualaikum. Apa kata Nabi SAW? Abshus salam bainakum, kata Nabi. Sebarkan salam di antara kalian. Nah kalau kita udah menyebarkan salam itu doa insya Allah kalau kita sering-sering pasti ada yang diterima sama Allah Ta'ala. Apa sih salam? Salam itu adalah keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ketika ente mengucapkan salam dijawab sama teman ente mendoakan teman ente pun mendoakan ente. Jadi saling mendoakan. Ini insya Allah manfaatnya, keberkahannya banyak. Kemudian salam itu yang pertama. Yang keduanya tadi pertama makan minum, yang keduanya salam. Yang ketiga jangan nyender makan minum. Kalau bisa jangan ya. Kadang kita kalau lagi ngobrol tuh, ya Andi sendiri suka sih. Ya mentang-mentang kita ngobrol sama teman, kita makan kacang kan cemilan tuh ya. Padahal sama makan-makan juga sambil nyender, itu kurang bagus. Sebab kata Nabi SAW dalam hadisnya, la aqulu wa ana muttaqi'un. Saya tidak makan ketika saya lagi bersandar. Jadi Nabi nggak makan kalau Nabi lagi nyender. Nah kita perhatiin tuh. Kalau kita mau makan, usahakan duduk. Buat apa? Apa buat kesehatan? Bukan, kita nggak bicara kesehatan. Bicaranya menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Kalau ente punya semangat ihya sunnah, menghidupkan sunnah, wah enak. Nah, kemudian apa lagi? Masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa. Perhatikan kaki kanan ketika kita keluar, kaki kiri ketika kita masuk. Masuk masjid, masuk rumah sama gitu. Nah, ini hal-hal yang sepele yang udah mulai ditinggalin sama orang-orang. Kemudian ada orang yang menghidupkan hal-hal sepele ini, bobotnya luar biasa. Nah, ini tahu, kalau sekilo kurang kira-kira bangsa ya mungkin nggak sampai seon lah, jadi nggak sekilo, nggak jadi sekilo. Nah, jadi hal yang kecil ini kadang-kadang menjadi manfaat dan bobot yang luar biasa. Kemudian apa lagi? Di antaranya adalah masuk masjid. Jangan selonong-selonong masuk masjid. Gunain kaki kanan ketika masuk, ketika keluar pakai kaki kiri. Biasain kayak begitu. Jangan udah masuk nggak ada dosanya. Apa sih sunnah nggak ada dosa? Bukan itu maksudnya. Tapi biar tertanam kecintaan kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita menghidupkan sunnahnya, dan kita berharap dengan kita menjalankan sunnah ada kebersamaan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi SAW? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka tandanya dia mencintai aku, kata Nabi. Siapa orang mencintai aku,
maka dia akan bersamaku nanti di surga. Nah, ini kan yang kita pengen. Kalau misalnya ada anak muda misal gitu ya, saya masih muda, besok aja kalau tua baru jalanin sunnah ya. Ada yang gitu? Ada. Sekarang mah cuek aja dah, enjoy dulu, nggak usah jalanin agama, udah nggak usah, ngapain masih muda. Total meninggal nanti, bagaimana gitu? Ada nggak orang muda meninggal? Ada. Banyak banget. Artinya apa? Jangan kita itu dah, jangan sampai kita tertipu dengan angan-angan tol amal, angan-angan yang seperti itu. Tapi berusaha dari muda kita jalanin sunnah Nabi. Apalagi kalau kita yang wajibnya udah cakep, ditambahin sunnah. Sholat tepat waktu, cari yang berjamaah kalau bisa. Masih muda, jangan bicara. Kita jangan lihat orang, si bulannya sholatnya di rumah, jangan. Kita diri benafsik, beramal dengan dirimu sendiri. Ibda benafsik, mulai dengan diri sendiri. Begitu. Kenapa? Karena ketika kita beramal, pahala tersebut kembali buat orang atau buat kita? Buat kita kembalinya. Jadi kita yang beramal, manzara hasada katanya. Siapa yang menanam pasti dia akan metik. Ente tanam dari muda, insya Allah tuanya yang metik. Begitu. Kalau ente udah kebiasaan, tuanya bakal kebiasaan. Kalau tuanya kebiasaan, meninggalnya juga biasa udah. Contoh, banyak ulama. Ada gak ulama yang mau meninggal sholat sunnah dulu, ada gak? Ada. Ada ulama mau meninggal wudhu dulu, ada. Ada ulama mau meninggal siwakan dulu, ada. Kenapa kebiasaan semuanya? Kemudian siwak juga jangan sampai tinggal. Kalau bisa itu kantongin terus siwak. Apa kata Nabi SAW? Laula an asyuka ala ummati la amartuhum bis siwak. Kalau seandainya nggak menjadi berat buat umat saya, niscaya saya akan mewajibkan itu yang namanya siwak. Kapan? Inda kulis sholat, setiap mau sholat. Bahkan sampai Nabi SAW itu ketika mau meninggal beliau bersiwak terlebih dahulu. Ini sepele, hal-hal sepele. Tapi hal yang sepele inilah yang kadang-kadang bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada dosa kecil, sebab dosa kecil kemurkaan Allah turun sama orang tersebut. Jadi jangan kita anggap pahala yang kecil itu enggak mempunyai bobot atau kurang, ada wibawanya dan kita ngerjain kita. Ternyata kalau kita lihat orang-orang yang berwibawa itu semuanya mereka tidak tinggal sunnah Nabi SAW. Contoh Imam Al-Haddad, luar biasa terkenal sampai gini hari kitabnya, syair-syairnya sering dibaca amanan hadroh, kemudian namanya harum sepanjang zaman. Apa sebabnya? Bukan sebabnya karena banyak ini baik, bukan, tapi sunnah Nabi dijalani 100%. Bahkan sampai-sampai ada yang mengatakan ulama, semua sunnah Nabi dijalankan oleh Imam Al-Haddad kecuali rambut beliau. Rambut beliau nggak gondrong maksudnya. Tapi akhirnya ketika beliau mau wafat, rambutnya gondrong, hati agak panjang, maka lengkaplah sunnah Nabi. Nah, mereka ini orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada sunnah Nabi, sehingga Allah berikan mereka kemuliaan yang luar biasa. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjenguk korban, kalau kita bencana alam, beliau tidak tanya berapa korban yang meninggal, harta benda dan seterusnya, enggak katanya. Tapi yang ditanya, sunnah Nabi yang manakah yang kalian tinggalkan? Ya, sebab sunnah. Ketika kaum muslimin perang kalah, yang ditanya bukan persenjataannya, bukan, tapi sunnah Nabi yang mana yang kalian tinggalkan? Ketika dilihat, oh ternyata pada saat itu tentara-tentara kaum muslimin udah nggak pakai siwak lagi. Akhirnya mereka menggunakan siwak semua dan Allah kasih kemenangan dengan sebab sunnah Nabi. Nah, jadi sunnah Nabi yang kecil ini mempunyai bobot yang besar. Nah, intinya dalam semangat Maulid ini bukan tujuannya sekedar kita keliling hadir sama hadir di sini, apalagi kebuli yang dibicarain ya. Wah, saya Maulid sana nggak dapat kebuli. Saya makan kebuli sedikit, kebulinya kurang enak, kebulinya lembek. Hasil bukan itu yang kita cari. Tapi untuk menghidupkan kecintaan kita sama Nabi dan menjalani sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau masih muda? Kalau lebih cakep, masih muda itu lebih bagus. Dari muda ditanam terus. Orang nanam kalau dari gede itu nggak enak deh. Contoh, ente nanam rambutan dari biji kecil sampai gede berbuah, senang. Tapi kalau udah gede, nanamnya aja ribet, mesti bobong-bobong itu pohon. Jadi mesti dari kecil enak. Kita rawatin terus, kasih pupuk dan seterusnya. Tumbuhnya, buahnya juga bagus nanti. Nah, antum biasain dari sekarang karena memang antum nih biar ada di luar ya. Kemudian jangan sampai anggap orang yang di luar itu nggak harus yang Islami banget, jangan. Justru kita di luar lebih prihatin karena kita lebih banyak melihat hal-hal kemungkaran di luar ya ketimbang yang di pondok. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin yang mungkin ada yang ikutan baru ngerayain tobat dan minta ampun Allah. Ente perintahin minta sama teman-teman ente
Jangan tahun depan jangan sampai ngulangin lagi. Kalau misalnya mana ada yang niup trompet, mungkin adik ente, mungkin ponakan ente, kasih tahu sama orang tua jangan lagi dibikin, ya kan? Kemudian kalau masih ada yang ngayal di sono sini, apalagi sampai SMS-an ngucapin tahun baru sama pacar, besok jangan diulangin lagi. Ini kenapa? Syiarnya orang-orang kafir. Jangan kita meriahkan syiarnya orang kafir. Kalau perlu tidur. Begitu tahun baru tidur dah kita. Pengen jam 12 atau misalnya jam 11 kita tidur. Bikin gak ada suasana apapun. Seperti biasa, tau gitu. Kayak sekarang nih, biasa gak? Ada gak acara? Gak ada kan? Nah bikin kayak begitu udah. Setiap tahun baru jangan pernah dibikin acara. Ente anggap gak ada apa-apa itu tahun baru. Biasa aja. Artinya jangan sampai kita menghidupkan syiarnya orang-orang kafir. Kalau mau nanti tahun baru Hijriah kita berlomba-lomba hidupkan syiar kaum muslimin. Mau bikin acara apapun bebas selama bukan maksiat. Mungkin ini aja tentang himbauan anak, ulah khusus pribadi anak. Kita belajar menghidupkan sunnah Nabi. Tujuannya untuk kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah sedikit banyak kita pegang sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebab yang kecil ini kebersamaan kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Al-Hadithini ya hadithuniyatin salihatin ala hadratin Nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا من عندك وافد علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركتك والبسنا لباس عافيك وفي هذه الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجه وغافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.